Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Badan Legislasi DPR RI berkomitmen hasilkan produk legislasi berkualitas dengan memastikan tidak adanya tumpang tindih antar peraturan undang-undang. Badan Legislasi DPR RI menegaskan komitmen dalam menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dengan memastikan tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Karmila Sari, menyampaikan penyusunan dan perumusan rancangan undang-undang atau RUU yang dilakukan di Balik DPR RI membutuhkan peran Badan Keahlian Setjen DPR RI guna mengetahui rumusan undang-undang yang sedang dibahas tidak tumpang tindih dengan aturan lainnya. Itu tadi sempat saya tanyakan juga mengenai memang banyak ada beberapa undang-undang kita yang tumpang tindih. Nah, ini yang harus kita cari solusinya bersama. Nah, karena di DPR RI ini ada yang namanya badan keahlian, otomatis mereka yang disupport oleh tadi disampaikan kami ada 200 PNS, mungkin bisa sampai 20 tenaga ahli ya, dan bahkan pun produk-produknya kita lihat di situ ada jurnal, policy brief dan lain-lain, bahkan pun sampai studi untuk luar negeri mereka punya. Ini artinya bisa membantu kita lebih, kalau kita bilang itu solusi bagaimana undang-undang yang ada ataupun rancangan undang-undang yang akan disupport itu jangan sampai tumpang tindih. Dalam kesempatan ini, selain menekankan kebutuhan koordinasi antara Balek dan BK DPR RI terkait penyelesaian beberapa rancangan undang-undang prioritas, Karmila juga menyampaikan komitmen memperjuangkan kesejahteraan guru honorer dengan harapan dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, salah satu kendala penanganan guru honorer disebabkan oleh tumpang tindih regulasi. Dari Senayan, Jakarta, Bondan dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua Komisi 10 Hetifah Saifudian berharap alokasi anggaran terbagi secara optimal demi kelancaran transisi di tubuh Kementerian Pendidikan yang mengalami pemekaran menjadi 3 kementerian berbeda. Usai melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR RI, Ketua Komisi 10 Hetifah Saifudian menyampaikan harapan besarnya terhadap kelancaran transisi di tubuh Kementerian Pendidikan yang mengalami pemekaran menjadi 3 kementerian berbeda. Ia berharap alokasi anggaran dapat terbagi secara optimal, mengingat anggaran Kementerian Pendidikan tahun 2025 sudah ditetapkan dalam APBN. Hetifah Saifudian menerangkan pemekaran di tubuh Kementerian Pendidikan tentunya akan membutuhkan banyak dukungan anggaran untuk manajemen SDM, sarana prasarana, juga program-program yang diusung. Ia berharap anggaran tetap diprioritaskan untuk program sesuai kepentingan masyarakat. Kami juga tidak berharap anggaran untuk 2025 ini terlalu banyak digunakan untuk dukungan manajemen, karena masyarakat juga sangat menunggu program-program yang langsung terasa ya dan menyentuh kepentingan mereka. Dan alhamdulillah memang dana-dana untuk kepentingan visi misi presiden dan wakil presiden terpilih sudah teralokasi, seperti dana untuk makan siang bergizi ataupun juga dana untuk membangun sekolah-sekolah unggulan. Mungkin kami juga nanti akan memeriksa kembali dari pemecahan ketiga kementerian ini, bisa jadi ada pergeseran-pergeseran dan semua itu harus diputuskan bersama DPR. Menjawab kegelisahan masyarakat, Hetifah Saifudian menjelaskan bergantinya menteri bukan berarti berganti kurikulum. Pengoptimalan kurikulum terus dilakukan dengan melakukan evaluasi berkala dari kurikulum yang sudah berjalan. Bani dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Neti Prasetyani menyebut dengan adanya alat kelengkapan Dewan Badan Aspirasi Masyarakat diharapkan lebih banyak lagi kelompok masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasinya. Keberadaan Badan Aspirasi Masyarakat akan menepis tudingan yang selama ini dikeluhkan kepada DPR RI perihal proses rancangan undang-undang yang kurang mengakomodir partisipasi masyarakat. Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Neti Prasetyani menyebutkan, dengan adanya alat kelengkapan Dewan Badan Aspirasi Masyarakat, diharapkan lebih banyak lagi kelompok masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasinya, terutama pada saat tahapan penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang.
Menurut Neti, keberadaan Badan Aspirasi Masyarakat akan menepis tudingan yang selama ini dikeluhkan kepada DPR RI perihal proses rancangan undang-undang yang kurang mengakomodir partisipasi masyarakat. Nantinya mulai dari masyarakat hingga organisasi profesi sangat mudah menyampaikan pandangan dan aspirasinya terkait rancangan undang-undang yang sedang dibahas di parlemen. Neti berharap Badan Aspirasi Masyarakat dapat memberikan solusi yang cepat atas aspirasi yang disampaikan masyarakat. Isu yang masuk kategori prioritas dapat segera ditindaklanjut ke AKD dan komisi terkait ataupun ke pemerintah. Pada saat tahapan pembahasan rancangan undang-undang yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat bahwa tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Nah, kita berharap kewenangan dari Badan Aspirasi Masyarakat ini betul-betul memang menunjukkan bahwa pimpinan DPR RI ingin memberikan solusi yang lebih cepat begitu ya. Kalau kita kemudian melihat bagaimana pola kerja di komisi, memang kan antriannya panjang ya, banyak sekali isu yang dibahas. Nah, kita berharap ketika sebuah isu ini masuk kategori prioritas, masuk kategori emergensi, ini bisa diselesaikan oleh Badan Aspirasi Masyarakat. Neti juga berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan aspirasinya kepada DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat, sehingga DPR RI semakin kokoh berdiri sebagai rumah besar bangsa Indonesia. Panji dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Masih seputar judi online, pemirsa, pemerintah mencatat hampir 50.000 anak di usia 10 tahun dan 500.000 pelajar terjerat lingkaran setan judi online. Anggota DPR RI menilai pemerintah sebagai pemegang otoritas paling bertanggung jawab terhadap penghapusan judi online di Indonesia. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta Sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Segera hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17. Rendahnya pendidikan moral dan karakter di satuan pendidikan membuat para pelajar Indonesia tidak memiliki pondasi dan filter untuk memilih permainan yang sesuai dengan usianya dan tidak berdampak negatif. DPR RI menilai perlu ada pembenahan dalam kurikulum pendidikan Indonesia agar nilai-nilai Pancasila ditanamkan kembali secara kuat kepada para pelajar Indonesia demi menghindarkan generasi muda dari perjudian. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Hampir 50.000 anak di bawah usia 10 tahun dan 500.000 pelajar terjerat lingkaran setan judi online. Dari data PPATK, sepanjang tahun 2024,
197.540 anak terlibat judi online dengan jumlah 2,2 juta transaksi senilai 293,4 miliar rupiah. Yang paling banyak bermain judi online di rentang usia 17 sampai 19 tahun, yaitu 191.380 anak dengan nominal transaksi 282 miliar rupiah dan total frekuensi 2,1 juta kali transaksi. Anggota DPR RI menilai pemerintah sebagai pemegang otoritas bertanggung jawab terhadap penghapusan judi online di Indonesia. Kecanduan judi online akan membuat pelajar Indonesia terperosok dalam berbagai situasi sangat buruk, termasuk tindakan kriminalitas. Bukan hanya pemerintah, orang tua juga berperan penting dan bertanggung jawab untuk menjauhkan anak-anak dari judi online. Jangan sampai setelah anak kecanduan hingga terjerat kriminalitas akibat judi online, orang tua menyalahkan pihak lain. Pengurus RT maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama juga harus memberi perhatian dan kepedulian untuk melarang anak-anak di lingkungannya yang ketahuan bermain judi online maupun game online. Nah, kalau sudah kecanduan nggak bisa berhenti, akhirnya rugi, akhirnya rusak, masa depan mereka rusak. Kemudian apalagi kalau mereka sudah melakukan kriminalitas demi mendapatkan uang untuk pasang judi online ini kan. Nah, karena itu saya menghimbau, ya bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata-mata sebetulnya. Pemerintah oke lah dari aspek aturan, dari aspek pengaturannya, penegakan hukumnya oke lah. Tapi yang paling penting dalam hal ini juga orang tua. Orang tua jangan abai. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian mengatakan, rendahnya pendidikan moral dan karakter di satuan pendidikan membuat para pelajar Indonesia tidak memiliki pondasi dan filter atau penyaring untuk membedakan dan memilih permainan yang sesuai dengan usianya dan tidak berdampak negatif. Kedepannya, kurikulum pendidikan perlu dibenahi agar nilai-nilai Pancasila ditanamkan kembali secara kuat kepada para pelajar Indonesia demi menghindarkan generasi muda dari perjudian. Masalahnya tidak hanya dampak negatif dari berkembangnya teknologi. Internet hari ini kita tahu diakses oleh semua kalangan, termasuk anak-anak semua bisa main internet kan. Cuman satu menurut saya, pendidikan moral. Jadi saya berharap nanti ke depan ketika ada perubahan kurikulum, pendidikan moral Pancasila itu harus betul-betul ditumbuhkan lagi. Asta Cita yang menjadi semangat dan cita-cita pemerintahan Prabowo Gibran menuju Indonesia Emas mendapat dukungan penuh DPR RI. Anggota DPR RI menilai untuk mewujudkan Asta Cita perlu ada sinergitas antar eksekutif dan legislatif agar akselerasi program bisa dijalankan lebih cepat. Informasi selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Anda kembali di TVR 17. DPR RI memastikan akan terus melakukan fungsi pengawasan bagi seluruh mitra kerjanya agar jalannya roda pemerintah nantinya bisa selaras dengan visi Astacita yang dicanangkan pemerintah. Untuk membahasnya, berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Nusantara 2 pemirsa. Dan pemirsa telah dilantiknya pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka menjadi penanda resminya menjabat presiden dan wakil presiden di periode 2024-2029. Dan pemirsa, dalam pemerintahan Prabowo sendiri telah membawa tema yang begitu luar biasa pemirsa, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Lantas bagaimana juga dari DPR RI memandang hal tersebut, dan untuk membahasnya telah bersama kami salah satu anggota DPR RI, yaitu Bapak Randi Zulmar Riyadi dari fraksi Nasdem. Bapak, terkait visi dari Pak Prabowo Subianto dalam pemerintahan baru ini, bagaimana DPR RI menyikapinya? Ya, saya rasa sangat luar biasa ya. Tadi kita baru menyaksikan semua bahwa Presiden kita Prabowo Subianto dan Mas Gibran sudah dilantik tadi, barusan tadi. Dan ketika pidatonya dari Bapak Prabowo tadi sangat luar biasa saya mendengarnya ya. Sehingga kami DPR RI sangat ingin mendukung beliau untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita beliau. Tadi juga disebut mengenai Palestina, juga disebut mengenai gizi, dan segala macam sudah beliau rencanakan. Kami dari DPR RI akan segera membantu sekuat tenaga kami. Karena kami adalah wakil rakyat, maka harus rakyat yang kami utamakan. Bukan golongan, bukan perorangan. Mungkin jawaban saya itu, Mas. Kan sekarang berarti menjadi komitmen DPR RI ya Pak, dalam pengawasan juga check and balance dari pemerintahan sendiri ya Pak? Ya, betul sekali. Itu jadi prioritas utama kami lah, apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Prabowo itu akan kami jalankan terlebih dahulu, karena itulah janji kami kepada rakyat kami, sehingga ketika itu tidak terjadi bisa bahaya nanti ke depannya. Itu, Mas. Pak, dalam pidatonya tadi juga disampaikan untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Apakah masih relevan dengan kondisi Indonesia pada saat ini Pak? Jadi kalau kondisi ekonomi itu tergantung pemimpin ya, bagaimana cara dia menyikapi fenomena yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Tapi saya rasa dengan rencana Pak Prabowo yang seperti itu, saya rasa akan bisa. Dan saya yakin itu akan terwujud, mungkin melebihi dari apa yang sudah direncanakan. Karena saat ini kita juga mengetahui bahwa semua partai diajak bergabung untuk ke Prabowo. Seperti contohnya Nasdem, walaupun dia tidak masuk dalam kabinet, tetapi tetap mendukung Prabowo. Apapun nanti keputusan Prabowo, kami dari Partai Nasdem akan selalu mengikutinya. Terkait poin pentingnya lain yang baik Pak, swasembada pangan itu targetnya 4 tahun pertama, bagaimana Pak? Saya rasa sangat bagus ya, karena contoh di tempat saya sendiri, emang kami kesulitan dengan swasembada pangan. Sehingga kami harus mengambil itu dari luar daerah kami. Tapi semoga, harapan saya, karena ini kan belum terjadi, ini baru rencana. Harapan saya ini akan terwujud dengan baik dan lancar lah, agar semua daerah-daerah yang mungkin saat ini merasa tertinggal dapat merasakan apa yang dirasakan kita saat ini. Itu menurut saya. Terakhir Pak, terkait harapan dalam mengawal pemerintahan baru ini seperti apa dari DPR? Harapan saya kita DPR RI dapat bekerja sama dengan pemerintah yang sekarang. Karena mungkin sebelum-sebelumnya saya tidak membahas sebelumnya, yang saya tidak mengecilkan siapapun, tapi menurut saya baru kali ini ada koalisi sebesar ini, di mana semua partai itu bersatu untuk membantu presidennya. Dulu juga ada, cuman mungkin belum 100%, tapi saat ini mungkin menurut saya 100%, karena tidak ada lagi yang melawan dari pemerintah sekarang ini. Siap. Terima kasih banyak Pak Randi. Selamat bertugas kembali Pak. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota DPR RI, yaitu Bapak Randi. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar
mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Diva Rizka. Baik, terima kasih rekan Zia. Halo, selamat sore pemirsa TVR Parlemen. Kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online nasional hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu swasembada pangan dan energi menjadi langkah penting untuk memperkuat kedaulatan nasional. Mirsa, bisa Anda melihat di layar kaca Anda? Di sini beberapa media online menyebutkan bahwa anggota Komisi 4 DPR RI Sadiah Ulu Putih menekankan bahwa visi swasembada yang disampaikan oleh Presiden Prabowo merupakan langkah penting dalam memperkuat kedaulatan nasional dan juga meminimalisir ketergantungan pada negara lain. Swasembada pangan dan energi dinilai sebagai kunci dalam mencapai ketahanan nasional yang kuat, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki potensi besar dalam mencapai swasembada pangan, namun hal ini memerlukan langkah konkret dan juga komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, masyarakat, dan juga dunia usaha. Produksi pangan lokal harus didorong secara maksimal, begitu pula dengan pengembangan energi terbarukan yang juga berkelanjutan. Di samping itu, ketergantungan yang tinggi pada impor pangan dan energi dapat membuat Indonesia rentan terhadap gejolak pasar internasional. Baik mirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline, yaitu Edi Wuryanto mendorong program pemerataan rumah sakit terutama di daerah 3T. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya yaitu pembangunan rumah sakit di daerah terpencil. Pemerataan rumah sakit dinilai sebagai hal yang penting dalam memastikan kesejahteraan kualitas layanan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat. Edi menyoroti beberapa isu krusial terkait akses dan juga pemerataan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, terdapat peta jalan penataan ekosistem kesehatan di tanah air, mulai dari promotif hingga kuratif yang diatur dalam payung hukum. Selain itu, perlu adanya pemerataan paket kesehatan yang mencakup alat medis, sumber daya manusia kesehatan yang terampil, standar operasional, dan juga sarana pendukung lainnya. Baik mirsa, itu tadi headline di media online nasional hari ini mengenai swasembada pangan dan energi merupakan langkah penting dalam memperkuat kedaulatan nasional dan juga Edi Wuryanto mendorong program pemerataan rumah sakit terutama di daerah 3T. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Zia.
Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.